yang terkasih dalam Kristus. Pada malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus menunjukkan cintanya yang besar kepada para murid yang sudah lama mengikuti Dia. Ia membasuh kaki mereka dengan memberikan tubuh darahnya menjadi santapan istimewa dalam perjamuan kudus. Sekarang kita mengenang kembali peristiwa mulia itu. Kita diundang Tuhan untuk mengambil bagian dalam perjamuan cinta ini sambil menyelami rahasia cinta Sang Guru yang memberi diri dan melayani kita dengan tulus hati. Dalam perjamuan ini, kita akan menimba kekuatan baru untuk mencintai dan melayani sesama dalam keluarga, komunitas basis gerejani, dan lingkungan masyarakat kita. Marilah kita berdiri untuk menjemput kedatangan Yesus bersama para muridnya menuju meja perjamuan dengan memandangkan lagu pembuka.
semua saudara-saudari, orang-orang muda Katolik, remaja dan anak-anak misioner, semua umat dari Wayuka, dari Kuko, dari Yesus Jaya Basrani yang Tuhan kasihi. Selamat malam, selamat merayakan Ekaristi Suci bersama-sama pada malam hari ini. Bersama umat Kristiani seluruh dunia kita merayakan Hari Raya Kamis Putih. Kita mengenangkan secara istimewa Tuhan Yesus mengadakan malam perjamuan terakhir dengan 12 rasulnya. Dalam malam perjamuan terakhir, Tuhan Yesus mempersembahkan seluruh dirinya lewat simbol roti dan anggur, seluruh cintanya, seluruh pengorbanannya, seluruh dirinya ia berikan kepada umat manusia. Tuhan Yesus dalam malam perjamuan terakhir juga mengambil sikap seorang hamba, yakni membasuh kaki para muridnya. Kita bertanya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus itu hamba sehingga ia rela membasuh kaki para muridnya? Tuhan Yesus adalah hamba Allah. Dia taat kepada Allah. Karena itu semangat dan perbuatan seorang hamba Tuhan Yesus praktekkan di dalam kehidupannya. Karena itu Ibu Bapak, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengemban sikap seorang pelayan. Dia rela menjadi pelayan untuk umat manusia. Dia rela mengorbankan tubuh dan darahnya untuk manusia. Itu karena cintanya yang sehabis-habisnya, cintanya seutuhnya kepada kita umat manusia. Karena itu dalam perayaan Kamis Putih ini adalah perayaan sukacita. Tuhan meminta kita bersyukur kepadanya karena Ia telah memberi putra tunggalnya untuk menebus kita. Sebuah pertanyaan yang reflektif yang perlu kita renungkan bersama adalah, Tuhan katakan, kalau aku guru dan Tuhanmu rela membasuh kakimu, kalian pun harus membasuh kaki satu sama lain. Karena itu, ketika kita menjadi pemimpin, mari kita menjadi pelayan seperti Tuhan Yesus sendiri, memimpin orang-orang lain. Tetapi sebelum memimpin orang-orang lain, hendaknya kita pimpin diri kita sendiri. Kita persembahkan seluruh diri kita, keluarga-keluarga Kristiani, semua mereka yang kita ingat dalam doa, kita janjikan doa, kita persembahkan semuanya itu dalam Ekaristi Suci, sambil kita mendukung intensi-intensi ini. Syukur atas hari ulang tahun anak Eufrasia Bengademonain yang ke-7 tahun. Syukur atas hari ulang tahun anak Francisca Buru Muda yang ke-15 tahun. Tuhan memberi mereka usia yang panjang, kesehatan lahir batin, berkat untuk seluruh perjalanan hidup. Kita berdoa mohon keselamatan kekal bagi arwah anak Alexandro Waisaramoron, Mama Marta Nuretulin. Mohon istirahat kekal bagi jiwa anak Simon Subaraya Hrin, Mama Antonia Beto, Bapak Gerardus Gerahrin, Kakak Kubiher Mina Peni, adiknya Sinta Pati Ina. Mereka berbahagia dalam kerajaan surga dan Tuhan percayakan mereka pendoa untuk kita semua. Dan supaya perayaan ini sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, mari dengan rendah hati kita mohon ampun. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Rama Maria, kepada para malaikat dan orang-orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, pada malam hari menjelang sengsaranya, Putramu menetapkan Ekaristi bagi kami sebagai lambang cinta, kasih, dan kenangan akan kurban salibnya. Semoga kami dapat menimba kekuatan dari misteri luhur ini untuk mewujudkan kasih dalam hidup kami sehari-hari, serta diperkenankan menikmati bunga penebusannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dia dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keteladanan dalam hidup bersama sesungguhnya telah diwariskan oleh leluhur, sebagaimana kita temukan dalam bacaan pertama. Mereka mewujudkan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan senasib dengan mentaati aturan-aturan yang telah disepakati sebagai suatu tradisi yang dirayakan sebagai Paskah Tuhan turun-temurun. Hal ini disempurnakan di mana Yesus membasuh kaki para muridnya dan memberikan tubuh darahnya sendiri sebagai santapan kehidupan. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan dan merenungkan sabda kasih dan pelayanan ini. Pembacaan dari Kitab Keluaran. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tangan. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah dia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela dan berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak berbagi dan sayuran pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kakimu berkasut, dan tongkat ada di tanganmu.
hendaknya kamu memakannya cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada itulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah diberikan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Berbuatlah ini untuk mengenakan aku." Demikian
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu minumnya, berbuatlah ini untuk mengenang aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Dia datang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Silakan duduk. Petang hari menjelang pesta Paskah, Yesus tahu bahwa sudah sampai saatnya untuk meninggalkan dunia ini dan pergi kepada Bapa. Ia senantiasa mengasihi para penganutnya di dunia ini. Ia mengasihi mereka tanpa batas. Yesus dengan para muridnya sedang makan bersama. Setan berhasil membujuk Yudas Iskariot, anak Simon, untuk menyerahkan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah mempercayakan sesuatu kepadanya dan bahwa Ia telah datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Namun demikian, Yesus berdiri menanggalkan pakaiannya. Mengikat sehelai kain pada pinggangnya.
Dituangkannya air ke dalam sebuah bejana. Dan ia mulai membasuh kaki para muridnya serta mengusapkannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Demikian ia sampai kepada Simon Petrus. Petrus berkata, Tuhan hendak membasuh kaki saya. Yesus menjawab, Maknanya, kelak akan kau pahami. kata Petrus kepadanya, Tak pernah Tuhan boleh membasuh kaki saya. tetapi Yesus menjawab, Kalau aku tidak membasuh kakimu, engkau tidak lagi menjadi pengikutku. Lalu Petrus berkata, Kalau begitu Tuhan, jangan hanya kaki saya, tetapi tangan dan kepala saya. kata Yesus kepadanya, Siapa yang sudah mandi, sudah bersih seluruhnya. Ia tinggal membasuh kakinya saja. Kamu sudah bersih, tetapi tidak semua kamu bersih. Yesus tahu siapa akan menyerahkannya, sebab itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah membasuh kaki para murid, Yesus mengenakan lagi pakaian dan duduk kembali.
Maka dari itu kalau aku Tuhan dan duduk membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Aku memberikan teladan kepadamu, supaya kamu berbuat seperti tadi aku perbuat untukmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Mama, Bapak Mama, saudara-saudari, orang-orang muda Katolik, remaja dan anak-anak misioner, semua umat dari Waibukat, dari Kuto, dari Basrani yang Tuhan kasihi. Malam hari ini kita semua merayakan Hari Raya Kamis Putih. Sesungguhnya kita mengenangkan Tuhan Yesus 2000 lebih tahun yang lalu duduk makan dan minum bersama dengan para muridnya. Inisiatif untuk ada bersama itu Tuhan Yesus sendiri. Kita mendengar bahwa 2 orang muridnya pergi untuk menyiapkan perjamuan sesuai dengan persiapan ala persiapan perjamuan ala orang Yahudi. Mereka menyiapkan semuanya itu. Dan Kamis Putih, Ibu Bapak, Saudara-saudari, itu adalah salah satu hari dari Tri Suci, Tri Hari Suci, selain Jumat Agung dan Sabtu Kudus. Apa sesungguhnya Tuhan Yesus buat pada malam perjamuan terakhir, Ibu Bapak, Saudara-saudari? Dia menciptakan sebuah rasa kekeluargaan, rasa kebersamaan yang luar biasa. Ada persatuan dan kesatuan. Tuhan Yesus sesungguhnya tidak duduk makan sendirian saja di meja makan, tetapi ada rasa persaudaraan dan persahabatan. Dan sungguh-sungguh ini adalah inisiatif dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, di dalam suasana malam perjamuan terakhir itu, Yesus tidak memandang para muridnya sebagai hamba atau sebagai murid, tetapi sesungguhnya dia memandang semua muridnya itu sebagai sahabat. Itu berarti tidak ada jarak di antara mereka. Dan Tuhan Yesus yang memulai semuanya ini. Apa yang Tuhan Yesus buat pada malam perjamuan terakhir? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, Dia mengambil roti, mengucap berkat dan syukur, lalu kemudian Dia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu." Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, roti adalah kebutuhan manusia Yahudi. Supaya orang bisa kuat, bekerja dengan baik, butuh roti. Orang membutuhkan roti 3 kali sehari, berdasarkan ukuran kesehatan dan kemakmuran. Roti ini kemudian Tuhan Yesus beri simbol sebagai tubuhnya yang kudus. Di dalam malam perjamuan terakhir ini juga, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan Yesus mengambil piala yang berisi anggur air, lalu Dia katakan kepada para muridnya, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa."
Rumusan penutup yang baik sekali sebagai sebuah pesan untuk para muridnya adalah, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, yang dibuat oleh Tuhan Yesus pada malam perjamuan terakhir itu adalah sebuah penetapan perayaan Ekaristi. Yesus katakan, roti ini adalah simbol tubuhnya yang suci, dan anggur ini adalah simbol dari darahnya yang suci. Semua orang yang makan dan minum dari roti dan minum anggur dari satu meja hidangan itu akan memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengangkat upacara makan sehari-hari orang-orang Yahudi untuk memberi simbol bagi dirinya, untuk memberi simbol bagi penyerahan seluruh cintanya, seluruh dirinya bagi umat manusia. Kalau kita lihat baik-baik, roti ini datang dari budaya apa? Roti ini datang dari budaya pertanian orang-orang Yahudi. Roti ini dibuat dari sari gandum. Yesus dibesarkan dalam kebiasaan Timur Tengah makan roti ini, makan sampai kenyang, sehingga dia kuat dan mampu membuat tugas perutusannya. Anggur ini dari budaya apa? Anggur ini memang budaya pertanian, tetapi anggur ini warnanya merah, itu dikaitkan dengan budaya peternakan. Orang-orang Yahudi itu berternak beratus-ratus ekor domba dan kambing. Dan kalau kita ingat dalam perjanjian lama, sebuah darah yang dikurbankan itu adalah darah hewan, darah perjanjian. Kita ingat dalam bacaan pertama yang diambil dari kitab Keluaran, Musa memerintah tiap-tiap keluarga supaya mengambil domba seekor atau 2-3 keluarga bisa konsumsi 1 ekor. Darahnya ini kemudian ditaruh pada jenang pintu. Ketika Tuhan lewat malam hari, lihat ada darah itu, tanda bahwa ini adalah rumah orang-orang Israel. Maka darah domba, darah kambing adalah sebuah tanda keselamatan. Tuhan tidak jadi masuk ke rumah orang-orang Yahudi untuk membunuh anak-anak sulung orang-orang Israel. Dia tahu bahwa ada darah, tanda keselamatan. Darah ini, ibu bapak saudara-saudari, di dalam situasi perjanjian baru, darah ini diganti. Bukan darah kambing lagi, bukan darah domba lagi, melainkan darah anak domba Allah. Dan anak domba Allah itu adalah Tuhan Yesus yang sedang kita kenangkan, yang sedang kita rayakan. 2000 lebih tahun yang lalu duduk, makan, dan minum bersama dengan rasul-rasulnya. Maka Ekaristi ini, ibu bapak saudara-saudari, yang kita rayakan tiap kali, Tuhan mengangkat dari kebiasaan, Tuhan mengangkat dari budaya orang-orang Yahudi, yakni budaya pertanian dan juga budaya peternakan. Yesus mau katakan perlahan-lahan mengantar mereka bahwa ternyata roti ini adalah simbol tubuhnya yang suci, dan darah ini adalah, dan anggur ini adalah simbol dari darahnya yang suci. Darah yang ditumpahkan untuk keselamatan seluruh umat manusia, teristimewa untuk kita yang ada di wilayah tengah, wilayah perayaan tengah ini. Bapak, Mama, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, Tuhan memandang para muridnya pada waktu malam perjamuan terakhir bukan sebagai hamba, bukan sebagai budak atau jongos, tetapi sebagai sahabat-sahabatnya. Tuhan rela mengorbankan seluruh cinta dan perhatian
seluruh dirinya, itu karena dia cinta kepada semua umat manusia. Malam itu Tuhan menetapkan Ekaristi sebagai sebuah sakramen. Bapak, mama, saudara-saudari, orang-orang muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan buat apa lagi pada malam perjamuan terakhir? Dalam malam perjamuan terakhir itu, Tuhan dengan semangat seorang hamba membasuh kaki para murid. Kita tahu dalam latar belakang kehidupan orang-orang Yahudi, membasuh kaki itu tugas siapa? Tugas pelayan, tugas hamba, tugas jongos. Ketika majikannya pulang dari tempat yang jauh, kaki yang penuh berdebu, seorang hamba sudah tahu tugasnya. Dia ambil baskom berisi air dengan kain lap yang bersih. Dia basuh kaki tuan atau majikannya dan lap dengan kain lap yang bersih. Itu tugas seorang hamba. Dia merasa itu bagian dari pekerjaannya, tanggung jawabnya. Dia puas dan bangga kalau dia dapat melayani tuannya dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab. Sebuah pertanyaan seperti kata pembuka tadi, apakah Tuhan Yesus itu seorang hamba sehingga dia kemudian membasuh kaki para muridnya? Dia adalah hamba. Dia adalah hamba Allah yang harus setia dan bertanggung jawab kepada Allah. Pengalaman jalan salib, pengalaman jalan sengsara, wafat dan bangkit, itu karena Tuhan Yesus taat sebagai seorang hamba kepada Bapaknya, hamba Allah sendiri. Dia taat sampai selesai, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak, mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, dengan membasuh kaki ini Tuhan Yesus mau katakan, tugas seorang pemimpin itu adalah sebagai pelayan. Tugas seorang pemimpin harus turun mengalami situasi debu dan kotornya kehidupan orang-orang yang dia layani. Tugas seorang pemimpin bukan sombong, bukan otoriter, tetapi dia melayani dan mengayomi orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dia layani. Inilah tugas seorang hamba. Bahkan seorang hamba itu tidak merasa kotor, tidak merasa jijik, tidak merasa mundur, tidak merasa hina sedikit pun telah melakukan tugas hambanya. Bapak, mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita mendengarkan dalam upacara pembasuhan kaki Tuhan beri pesan begini. Kalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, kamu pun harus membasuh kaki satu sama lain. Dengan kata lain, kamu pun harus bisa melayani satu terhadap yang lain sebagai saudara, sebagai teman, sebagai sahabat dan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, apa sesungguhnya pesan-pesan perayaan yang kita rayakan malam hari ini? Hal yang pertama, kita lihat kebersamaan, persaudaraan, rasa kekeluargaan, rasa kekitaan, persatuan dan kesatuan itu Tuhan Yesus wariskan kepada kita malam hari ini. Kalau kita toleh kepada budaya, tradisi dan kehidupan kita sehari-hari, kita katakan bahwa ternyata persaudaraan, rasa kekeluargaan, semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan itu adalah warisan budaya, warisan para leluhur kita. Tetapi Bapak, Mama, saudara-saudari, kalau kita jujur, nilai-nilai seperti yang disebutkan ini, yang Tuhan Yesus dan leluhur kita wariskan dalam kehidupan kita sudah mulai bergeser. Itu karena apa?
Itu karena orang berjuang sendiri-sendiri. Itu karena orang cenderung berpikir sendiri-sendiri. Itu karena orang cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Dan lupa bahwa orang-orang lain bisa saling membantu. Karena itu dia enggan untuk terlibat. Dia tidak mau tahu. Dia cuek dengan kebersamaan, rasa persaudaraan, dan kekeluargaan. Karena itu ketika malam hari ini Tuhan Yesus mengundang kita secara khusus merayakan malam Kamis Putih, maka sebenarnya Kamis Putih menegaskan kepada kita rasa persaudaraan, kekeluargaan, persahabatan, semangat persatuan dan kesatuan. Persaudaraan kita sudah bergeser nilainya. Karena apa? Karena uang. Karena apa? Karena harta warisan. Karena harta kekayaan. Uang dan kuasa. Saya senang pendahulu-pendahulu agen-agen pastoral dan imam di wilayah Paroki Banyuwangi ini menentukan titik-titik wilayah perayaan. Karena itu dari dulu Waibuka, Kebuko, Basrani itu satu wilayah perayaan. Selain karena keuskupan kita keterbatasan imam, tetapi para pendahulu kita sudah berpikir, ternyata satu kawasan ini, satu wilayah tengah ini harus bersatu, harus bersama, harus merayakan Ekaristi puncak kehidupan kita, dan kemudian itu kita terjemahkan dalam kebersamaan. Ini ada rasa persatuan dan kesatuan. Minggu Paskah nanti, setelah kita rayakan Ekaristi sebagai bentuk persekutuan, kita keluar itu buah Ekaristi. Duduk makan sirip pinang bersama, kemudian demo bersama, ada arak, kita lobong 1-2 seloki, lalu kemudian ada kopi teh, ada kue, kita minum, ada makan. Kalau kita berkunjung keluarga, itu nilai yang sangat kuat, kebersamaan, rasa persaudaraan. Kamis Putih menegaskan kepada kita persaudaraan, semangat persatuan dan kesatuan. Ini kita wariskan nilai ini kepada orang-orang muda kita, supaya ketika terjadi pesta di sana, pesta di situ, pesta di bawah, tidak ada kekacauan, karena kita sudah disatukan dengan Ekaristi, inspirasi dari perjamuan kudus yang Tuhan selenggarakan untuk kita. Hal yang kedua, Ekaristi itu puncak kehidupan kita. Kalau kita bilang Ekaristi puncak kehidupan kita, karena Tuhan sendiri selenggarakan, Dia adalah korban, sekaligus membawa korban itu, maka Ekaristi puncak kehidupan Kristiani kita. Karena itu setiap hari Minggu ada Ekaristi. Datanglah ke perayaan ini dengan penuh kerinduan, seperti kita pergi ke pesta. Ekaristi itu perjamuan, sama dengan Ekaristi itu adalah pesta. Siapa Tuhan pesta? Tuhan pesta adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan kita ini apa? Sebagai apa? Sebagai siapa? Kita ini adalah undangan, tamu undangan. Maka Tuhan katakan, datanglah ke pestaku. Kita syaratnya apa? Datanglah ke perayaan ini dengan pakaian pesta. Pakaian pesta itu apa? Pakaian pesta adalah hati yang tulus, ikhlas. Karena yang buat pesta ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan katakan, datanglah padaku, kalian semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Datanglah ke Ekaristi dengan penuh kerinduan, bukan hanya musiman, bukan karena kepentingan untuk sambut baru dan pesta nikah, tapi ketika ada Ekaristi dirayakan, datanglah kemari. Kita buat apa makan ini firman Tuhan ini? Kita buat apa lagi? Hosti yang sekali diterbangkan angin lenyaplah dia, tapi itu adalah tubuh Tuhan. Makanlah, karena kita sedang makan tubuh Tuhan. Makan semangatnya, makan ajarannya. Orang katakan kita adalah apa yang kita makan dan kita minum.
Dan yang ketiga, Tuhan katakan, kalau aku Tuhan dan gurumu ini membasuh kakimu, kalian pun harus membasuh kaki satu sama lain. Tugas pelayanan. Mari kita mengemban semangat hamba. Itu bukan hina, tapi pekerjaan yang mulia. Seluruh pekerjaan yang diembankan kepada kita, entah orang tua, guru-guru, para pegawai, petani, nelayan, tukang ojek, orang muda, remaja, anak-anak misioner, apapun tugas yang diemban dan dipercayakan kepada kita, itu adalah tugas pelayanan. Lebih-lebih, tugas seorang pemimpin adalah pelayanan. Banyak orang kalau sudah mendapat kedudukan cukup tinggi, jabatan yang sudah mapan, dia dibawa bukan main. Jaga jarak dalam pergaulan. Tetapi untuk kita tidak. Kita harus turun sampai di bawah. Dan kalau turun sampai di bawah, di dalam debu seperti Tuhan Yesus, tidak sedikit pun mengurangi harga diri kita sebagai pengikut Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kiranya malam perayaan perjamuan Tuhan, malam kudus, malam Kamis Putih ini memberi kita semangat baru untuk tetap bersatu, untuk tetap bersama, memandang yang lain sebagai saudara dan keluarga di dalam Tuhan Yesus. Kiranya malam Kamis Putih ini memberi kita kesadaran lagi, kesadaran baru, bahwa merayakan Ekaristi bukan hanya kepentingan, tapi kebutuhan dalam hidup. Sebagaimana kita makan 3 kali sehari berdasarkan ukuran kesehatan, merayakan Ekaristi kudus dengan penuh kerinduan adalah sebuah sumber kekuatan untuk jiwa kita. Dan dengan merayakan Kamis Putih, malam kudus ini sesungguhnya mengajak kita untuk melihat semua orang supaya kita mampu melayani mereka dengan hati yang ikhlas. Pekerjaan sekecil apapun, sesederhana apapun, tapi kalau kita kerjakan, kita laksanakan dengan hati tulus dalam semangat seorang hamba, pekerjaan itu akan berbuah berlimpah-limpah dan sungguh dirasakan faedahnya bagi mereka yang kita bantu. Inilah Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, 1-2 buah bahan permenungan hari ini untuk kita. Selamat merayakan hari Kamis Putih. Tuhan beri berkat untuk kita semua. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdiri bersatu hati di dalam doa umat. Saudara-saudari terkasih, dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai satu sama lain. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dapat melaksanakan tugas pengembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Amin.
memberikan pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir dalam perjamuan ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mencintai dan melayani, saling berbagi dan berbela rasa dalam keluarga kami masing-masing, komunitas basis gerejani, dan di tengah lingkungan masyarakat. Kami mohon padamu Tuhan, kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Saudara-saudari yang terkasih, semangat pelayanan Yesus kepada kita sungguh mulia. Pengorbanan dirinya menghantar kita kepada kebahagiaan dan keselamatan. Oleh karena itu, marilah kita satukan seluruh niat hati dan hasil karya kita bersama korban Kristus di altar pada malam perjamuan suci ini.